Halo, ketemu lagi dengan kita berdua. Kali ini untuk membahas tips sehat menjaga mata saat traveling. Masih bersama saya Diki. Dan masih juga bersama saya Abe. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah teman-teman, merawat kesehatan mata saat berpergian itu sangat penting ya. Karena kita nggak mau dong pulang-pulang dari jalan-jalan kita kehilangan penglihatan kita nih Pak Abe. Tapi tetap perjalanan juga harus nyaman dan juga mata juga tetap sehat sampai kita di rumah lagi ya. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa tips yang membuat mata kita tetap aman selama kita melakukan perjalanan nih Pak B. Apa aja nih Pak B tipsnya? Oke, yang pertama dan sangat umum adalah gunakan selalu kacamata hitam. Tapi pastikan bahwa kacamata hitam yang digunakan adalah memiliki perlindungan dari UV 100% sehingga mata Anda terlindungi saat cuaca terik, saat berada di luar ruangan. Ya. Kacamata hitamnya bisa berupa sunglasses ataupun yang berukuran ataupun yang normal Pak B ya. Atau sunglasses yang ada film polarized itu mungkin lebih baik ya Pak B ya. Oke, tips kedua adalah istirahatkan mata yang cukup. Tidak jarang kalau kita bepergian nih Pak Abe, terutama kalau teman-teman yang bawa mobil sendiri, kan kita suka fokus terhadap jalanan gitu ya. Ini akan menyebabkan ketegangan pada mata nih Pak Abe, karena kita tidak berganti fokus dalam durasi tertentu. Nah, sehingga menyebabkan otot-otot mata kita menjadi tegang. Nah, sarannya, tipsnya adalah cobalah alihkan penglihatan dalam beberapa detik ke arah yang berbeda, atau juga pejamkan mata sebentar ya, baru memulai lagi perjalanan supaya mata kita tidak tegang. Ya, setuju Pak Diki. Berikutnya adalah hindari mata kering. Kita tahu udara dalam kabin pesawat ataupun dalam kendaraan itu menyebabkan mata kering. Ya. Jadi pastikan untuk mencegah itu teman-teman membawa tetes mata buatan, tetes air mata buatan Pak Diki ya. Jadi artificial tears. Betul sekali, yang bisa digunakan saat mata terasa kering sehingga tidak mengganggu perjalanan liburan teman-teman semua. Oke, jadi kalau matanya kering kan berarti kurang air matanya atau karena menguap ya, diganti dengan air mata, tetes air mata buatan. Jadi memang tetes itu banyak, tapi jangan salah beli nih teman-teman ya, yang dipakai adalah air mata buatan. Artificial tears. Yang berikutnya Pak Abe, jangan lupa gunakanlah mode malam. Nah, jika kalian bepergian ditemani oleh gadget kesayangan, ya memang ini tidak jarang ya, karena memang salah satu perangkat yang selalu kita bawa saat traveling adalah gadget kan gitu ya. Karena kita perlukan untuk mengetahui lokasi, mengetahui GPS-nya, untuk selfie-selfie, untuk sharing atau upload ke media sosial, kan pasti kita pakai gadget ya. Nah, tidak jarang juga pada saat perjalanan, contohnya saat kita naik kereta api atau pesawat yang membutuhkan waktu yang lama, kan kita bosen. Kita selalu nonton melalui gadget, lihat video atau kita main game lewat gadget kita. Itu akan menyebabkan ketegangan mata. Kenapa bisa tegang? Karena salah satunya adalah sinar biru yang dipancarkan oleh device tersebut. Nah, sarannya adalah bagi kalian yang kerap menggunakan gadget untuk menemani perjalanan, nyalakan atau aktifkan night mode-nya. Karena dengan mengaktifkan night mode atau mode malam, perangkat tersebut sudah mengurangi radiasi atau pancaran sinar biru yang pada akhirnya bisa menyebabkan kelelahan mata kita. Oke, betul sekali Pak Diki. Dan selanjutnya hindari membaca dalam cahaya rendah. Karena kita tahu saat kondisi pencahayaan kurang baik, kurang optimal selama perjalanan, itu membuat ketegangan di mata kita. Karena kita tahu bahwa saat dalam perjalanan pasti pencahayaan nggak seoptimal kalau dalam ruangan. Ya. Oke, ya, jadi kalau bisa diatur ya. Kalau misalnya ruangan kabin pesawat kita atau kereta atau bis ya, biasanya kan diredupin tuh kalau malam ya. Ya kalau masih mau lihat gadget, ya gadgetnya diredupin juga kan gitu ya. Jadi tidak menyilaukan, tidak berlebihan. Oke, tips berikutnya adalah berkediplah yang cukup. Nah, ini kenapa? Karena berkedip dengan berkedip, otomatis dengan alami mata kita terbasahi oleh air mata nih Pak Abe. Karena saat di perjalanan, misalnya dalam pesawat atau kereta dengan AC yang tinggi, meningkatkan evaporasi atau penguapan air mata. Di sini akan menyebabkan mata kita jadi kering. Atau pada saat kita lagi lihat gadget di perjalanan juga sama. Kita terlalu fokus sama layarnya sehingga kita lupa berkedip. Ini juga menyebabkan penguapan air mata berlebihan. Nah, biasanya mata kering ini ciri-cirinya Pak Abe rasanya kayak sepet gitu ya, gatel, pedih, berair, bahkan sampai merah Pak Abe. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara berkediplah yang cukup. Karena berkedip adalah metode alami tubuh kita untuk membasahi kornea mata kita. Dan simple Pak Diki. Dan simple sekali. Jadi orang yang normal itu kedipan dalam 1 menit itu 15 kali kurang lebih ya. Oke.
Dan berikutnya adalah hindari membaca selama perjalanan. Terlebih lagi buat teman-teman yang memang ada kecenderungan untuk mabok perjalanan, ya. Karena dengan membaca selama perjalanan membuat ketegangan di mata kita dan memicu rasa mual, Pak Diki. Itu saya banget tuh Pak. Ya. Kalau jangankan perjalanan jauh ya, naik angkot aja kalau sambil baca harus suka mual. Gitu. Tapi ya. Aneh ya kalau nonton film nggak mual gitu. Mual, Kalau ya, baca betul. mual ya. Mual, oke. Oke, berikutnya Pak Abi. Perhatikanlah pola makan dan hidrasi yang cukup. Nah, kadang-kadang kan kita kalau traveling kan pengen mencoba makanan lokal nih Pak Abi ya. Tapi kita nggak peduli lah sama kandungan nutrisinya. Padahal teman-teman, kita tetap harus menjaga diet dengan baik. Paling tidak dalam hal kesehatan mata, konsumsilah makan-makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh mata kita. Seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, ataupun yang mengandung omega 3. Itu sangat baik memberikan moisture atau kelembapan ke mata kita dan memperbaiki sel-sel yang sudah rusak gitu. Oke. Jadi pulang-pulang dari traveling, mata tetap sehat. Makanya kalau bawa bekal makanan jangan yang keripik-keripik, Nah, Pak Diki ya. itu. Buah, jus, air putih bagus ya. Sehat banget gitu ya. Jadi hindari bawa keripik-keripik ya, karena kurang sehat. Berikutnya adalah menggunakan topi atau pelindung matahari. Karena saat berada di bawah sinar matahari, kita perlu perlindungan agar tubuh kita terasa nyaman. Nggak enak kalau lagi selfie-selfie, lagi kepanasan gitu, tanpa topi dan tanpa payung, Pak Diki. Pasti nggak nyaman sekali ya. Atau topi, payung, sunblock juga Sunblock perlu boleh, ya. ya. Kalau sunglass tadi Pak Abi udah sebutkan di awal ya. gitu ya. Oke, berikutnya adalah hindari penggunaan lensa kontak yang terlalu lama. Nah, jadi kalau teman-teman yang merasa lebih bebas kalau misalnya bepergian menggunakan lensa kontak, karena mungkin ada beberapa pendapat yang kalau pakai kacamata keringetan melorot, mengganggu, nggak bisa Pakai sunglass juga. harus double pakai sunglass juga atau pakai sunglass yang tebal lah. Memilih lensa kontak sebagai alat bantu penglihatan selama traveling itu baik, memang benar. Tetapi ingat, karena lensa kontak perlu perawatan Pak Abe, perawatannya jangan lupa dibawa. Atau yang paling ideal kalau harus pakai lensa kontak, pakai lensa kontak disposable yang sekali pakai buang sehingga minim resiko iritasi dan minim perawatan. Betul. Dan durasinya dipersingkat saja. Kenapa? Karena semakin lama di mata tentunya asupan oksigen ke mata kita pun berkurang. Kita ingat bahwa saat traveling kita jauh dari rumah, jauh dari peralatan atau pernak-pernik perawatan lensa kontak gitu ya, dan kondisinya juga berpolusi, berdebu, berangin. Nah, sebaiknya kurangi pemakaian lensa kontak untuk menghindari iritasi sepanjang perjalanan. Dan jangan lupa bawa kacamata Pak Diki ya, kacamata dengan alternatif ya, takut ada apa-apa ya. Betul, takutnya di daerahnya jauh dari rumah, optik juga jauh, softline-nya bermasalah, nggak bisa lihat. Nah, jadi kalau pakai kacamata kan sebagai backup, cadangan ya. gitu ya. Oke, teman-teman semua, dan jangan lupa harus selalu peka terhadap tubuh teman-teman sendiri. Artinya teman-teman harus merespon bila ada tanda-tanda ketidaknyamanan. Jika teman-teman mengalami gejala yang lebih serius seperti mata merah, mata terasa nyeri atau bahkan terasa berat, atau penglihatan menjadi kabur, sebaiknya segera cari bantuan medis. Bisa ke dokter mata atau mungkin optik terdekat Pak Diki ya. Jadi untuk menghindari kerusakan yang lebih lanjut, yang lebih parah lagi. Gitu ya. Oke, teman-teman semua, sekian untuk sharing-sharing ilmunya kali ini. Tapi jika kalian masih punya pertanyaan lebih lanjut, silakan kunjungi gerai optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi yang ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak? Jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik.